Halo guys, balik lagi di channel gue Henry JVD. Kali ini kita akan nge-review bukan manhwa nih, tapi donghua. Ya, donghua itu berarti berasal dari Cina, ya, Chinese. Nah, yang berjudul Swallow Stars ya season 3 episode 34, yang dimana kita masih ngeliat tim Lu Feng dan teman-temannya untuk berhasil mendapatkan atau misi lah ya, agar dia lolos menjadi pemburu galaksi. Nah, itu juga agar si Clan Nolan nggak akan berani ganggu bumi atau ngambil bumi atau ngerampas bumi dari Lu Feng dan teman-temannya. Nah, di sini di tengah-tengah pertarungan melawan beberapa monster, akhirnya si Lu Feng udah menghafalkan atau mendapatkan jurus baru lah dari gurunya yang mendiang, gurunya si tetua lah ya, dari yang cewek Ai itu tuh, tahu kali sendiri ya. Dapat kayak kekuatan mental yang namanya kalau nggak salah jiwa nadi jiwa apa gitu, jiwa nadi. Nah, di sini dengan serangan mental seperti itu, dia dapat membuat suatu, entah itu monster, manusia, ras apapun, berdiam secara beberapa detik mendadak gitu ya. Kayaknya sepertinya tergantung dari level kekuatannya si Lu Feng-nya sendiri. Kalau masih level dasar mungkin cuma hanya beberapa detik, tapi kalau udah setingkat yang lebih kuat daripada level universe ya, dia kan masih kayak level-level kecil. Kemungkinan dia bisa membuat orang itu dalam menggunakan jurus teknik jiwa nadi aja, dia udah bisa membuat semua ras itu diem sementara. Ini kalau kekuatannya sampai dikembangin terus ke level-level selanjutnya, apalagi nanti kan si Lu Feng ini bakalan menjadi terkuat lah ya di galaksi. Itu keren banget sih menurut gua. Nanti bayangan gua tuh, gambaran gua, dia cuman sekali lihat aja musuh-musuhnya cuman diam, nggak bisa bergerak sama sekali. Ini kayak kalau di manhwa apa ya, mungkin kayak aura gitu, tekanan aura. Kalau di donghua tuh ada lagi yang yang film atau seriesnya si Immortal ya. Kalau bagian Immortal tuh biasanya dia pakai kekuatan kayak ini yang gitu, ditekan lah pakai itu, nggak bisa bergerak tapi masih bisa kayak kalau di Immortal kan masih bisa kayak ngomong dalam hati bla bla bla. Nah, kalau di teknik si Lu Feng ini sepertinya kayak pikirannya terhenti, pokoknya sudut pandangnya kayak tidur sementara. Gimana sih kalau kita kayak merem gitu, merem sementara, nggak nggak ngerasain apa-apa. Nah, seperti itu. Jurusnya ini sangat berbahaya sih. Ketika musuh lengah seperti ini, gampang banget Lu Feng buat ngebunuh atau ngehajar itu musuh. Beda cerita sama yang Immortal ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini Lu Feng sedang ke arah timnya. Jadi di sini tuh dia harus membuat tim ya, bergabung, karena setiap klan dari ikut ujian ini tuh ternyata udah punya gabungan sendiri. Jadi klan A nih, kayak contohnya kerajaan dragon apa gitu ya, gue lupa pokoknya. Nah, mereka tuh udah ada kayak setiap anggota atau setiap klan itu udah bergabung. Jadi sisi ini udah bergabung, udah dapet tim. Dan di sini tinggal Lu Feng aja ini yang belum, karena bahaya guys, karena ini ngerebutin satu, entah itu satu atau dua atau tiga, gue nggak tahu ya, semacam itulah. Itu yang membuat mereka yang akan lulus masuk ke putaran berikutnya. Itu yang direbutin dari seluruh tim yang sedang mengikuti ujian menjadi pemburu galaksi. Nah, di sini si Lu Feng mau nggak mau harus bertemu di titik ya yang udah ditentukan, tapi nggak akan mudah sih. Seperti yang dibilang di episode kemarin, apalagi ini di tengah-tengah gurun angin ya, angin gurun ya, yang bisa aja ngerobek atau menghancurkan beberapa tubuh ras mereka, serta musuh-musuh yang apalagi yang nggak suka banget sama tim Lu Feng. Kan ada tuh yang kemarin dibunuh anggotanya si siapa ya, gue lupa tuh, yang tanduk yang megang cewek yang gue gambar kemarin tuh. Nah, itu juga pasti sedang menunggu si Lu Feng. Nah, menunggu balas dendam.
Dan apalagi belum lagi yang cewek itu ya kan, yang waktu itu ngambil barang-barang atau ngerampas banyak banget itu, pokoknya dari pihak sama-sama kayaknya mendukung Glenn Nolan deh ya, kayaknya sisi Glenn Nolan. Nah yang di sisi nggak Glenn Nolan ini nih yang bakalan jadi timnya Lu Feng. Wow, seru ya jadi tim-timnya. Gambarannya sih bakalan berperang nih, maksudnya saling beradu kekuatan untuk ngerebutin satu atau beberapa benda atau barang yang nanti membuat mereka tuh lolos ke babak berikutnya. Nah, apalagi di awal aja orang-orang udah pada kuat-kuat ya, apalagi kedepannya kita nggak ada yang tahu kekuatan musuh dan apa. Tapi kalau gue lihat, nah yang kalau gue lihat si Lu Feng ini udah meningkatkan kekuatannya, terus monsternya, tubuh monsternya juga udah hampir ke level universe. Berarti dia semakin dekat buat ngelawan Glenn Nolan. Meskipun masih ada 2 tahun lagi, berarti masih bisa lah ya untuk terus berkembang. Nah, ini yang gue gambar si Juba sama si salah satu pemimpin Glenn Nolan. Ini bukan tetuanya ya, Glenn Nolan sama satu lagi Juba tuh yang misterius. Sepertinya si Lu Feng sama teman-teman bakal susah di ngelawan Glenn Nolan. Kenapa gue bilang salah satu dari Glenn Nolan aja yang udah dimunculin yang pakai jubah itu tuh yang gue gambar, itu aja udah level universe guys. Itu udah level universe berapa ya? Jadi ternyata ada tingkatannya nih level universe. Nah sedangkan monster behemoth si Lu Feng itu baru di stellar apa gitu 9 ya, emang hampir mendekati level universe tapi nggak sampai setingkat sama si Juba ini yang gue bikin ilustrasinya warnai ya. Kemungkinan sih menurut gue bakalan kalah kalau si monster behemothnya tuh nggak di-upgrade ke level universe yang lebih kuat lagi ya, selain dari si pihak musuh dari Glenn Nolan. Nah, apalagi si Juba ini yang pakai baju hitam ini, dia masih aja terus berlatih ya. Terus padahal levelnya itu udah di atas level universe menurut gue nggak tahu level universe ketiga atau berapa ya. Ya pokoknya dia tuh tetap berlatih lagi ya. Nggak kemungkinan dia akan lebih kuat lagi dari sekarang, bayangin. Sekarang aja mungkin dia udah bisa ngalahin sendiri, udah bisa ngalahin Behemoth atau ngalahin si Lu Feng dan teman-temannya orang bumi. Cuman satu orang, gimana kalau dia semakin meningkat ya kan, ngeri juga. Nah ini Juba yang misterius dan ini salah satu yang satunya pemimpin Glenn Nolan. Dan seperti nggak akur nih berdua nih guys, nggak akur. Mereka kayak salingnya kemungkinan nih satu ini pemimpin takut ya, karena level dari junior dia atau bawahan dia lah ya, masih bawahan dia itu di levelnya kekuatan di atas dia, makanya mungkin agak irit, takutnya dia ngerebut posisi atau pemimpin dari si orang ini yang gue gambar ini ya, yang pakai tanduk ini nih. Nah, sepertinya ras-ras mereka ini semuanya rata-rata ada tanduk-tanduk ya, kayak alien, dibikinnya alien kayak ya bukan kayak manusia banget gitu, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi nanti kita akan tunggu gimana petualangan Lu Feng taktik ngerebut beberapa barang yang cuman sisa beberapa doang nih agar bisa lolos. Nah, apalagi musuh-musuhnya semakin kuat ya. Oke guys, mungkin sampai sini, nanti kita lanjutin lagi di episode selanjutnya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.